Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh tentang trigonometri. Sebelum kita mulai, gak ada salahnya kalian klik subscribe dan klik like di channel Bapak ya. Dan jangan lupa follow juga. Nah, materi hari ini tentang trigonometri, tapi Bapak hanya batasi hanya 2 sub materi yang kita bahas, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut istimewa. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang segitiga siku-siku. Seperti gambar yang kalian perhatikan di depan ini. Di sini ada gambar sebuah segitiga siku-siku di mana sikunya ada di titik A. Nah, ada sebuah sudut, katakanlah sudut alfa yang terletak di titik sudut B. Nah, penamaan sisi depan, sisi samping bergantung dari letak dari sudut alfa. Kalau alfanya ada di posisi di sudut B, maka sisi di depannya atau sisi AC berperan sebagai sisi depan. Sedangkan sisi sampingnya adalah AB, dan untuk sisi miring tidak mengalami perubahan karena sisi miring selalu tetap berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, ketika nanti alfa dirubah posisinya, misalkan alfa posisinya ada di sudut C, maka yang berperan sebagai sisi depan adalah sisi AB, sedangkan sisi sampingnya adalah sisi AC, dan untuk sisi miringnya tetap. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang sinus atau sin, cos, dan tan. Di mana sin adalah perbandingan antara sisi depan dari sudut yang bersangkutan, katakanlah sudutnya sudut alfa, dengan sisi miring. Jadi kalau dari gambar ini dikatakan sin alfa adalah depan per miring. Lalu untuk cos adalah perbandingan antara sisi samping dari sudut alfa dengan sisi miringnya. Ya, ini sudah jelas dari gambar dan dari penjelasan rumusnya bahwa cos alfa adalah samping per miring. Sedangkan tan alfa adalah perbandingan antara sisi depan sudut alfa dengan perbandingan sisi samping sudut alfa. Nah, biasanya untuk mempermudah Bapak menyebutnya untuk sin itu rumusnya adalah demi, cos rumusnya adalah sami, tan rumusnya adalah desa. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar segitiga ini, sin dari alfa adalah AC per BC. Karena demi, depan per miring. Di depan alfa adalah AC dan sisi miringnya adalah BC, itu adalah sinnya. Sedangkan untuk cosnya adalah sami. Sa-nya adalah AB, miringnya adalah BC. Maka untuk cos alfa adalah AB per BC. Sedangkan tangannya atau tan dari alfa adalah perbandingan antara sisi AC dengan sisi AB, karena rumus dari tan adalah depan per samping. Seperti itu. Nah, selain ada sin, cos, tan, ada juga perbandingan trigonometri yang disebut dengan kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan adalah lawan dari sin atau sepersin. Kalau sin rumusnya adalah demi, maka kosekan rumusnya mide. Sedangkan sekan adalah lawan dari kosinus. Kalau kosinus rumusnya sami, maka sekan rumusnya misa. Sedangkan kotangan adalah lawan dari tan. Kalau tan rumusnya desa, maka kotangan rumusnya sade. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian jadikan pola menghafal dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Nah, coba kita biar lebih paham lagi, kita bahas tentang pemahaman konsep yang pertama. Misalkan sebuah segitiga siku-siku seperti berikut. Siku-sikunya di A, sudut alfanya ada di titik C. Maka sin alfanya adalah AB per BC. Karena rumus dari sin adalah depan per miring. Yang berperan sebagai sisi depannya adalah AB, dan yang berperan sebagai sisi miringnya adalah BC. Sedangkan cos alfanya adalah AC per BC, karena rumusnya adalah samping per miring.
sedangkan tannya adalah AB per AC karena rumusnya adalah depan per samping. Nah, konsep berikutnya, misalkan segitiganya dibuat seperti ini. Yang menjadi patokan kita adalah lihat sudut siku-sikunya di sebelah mana. Ya, lambang dari sudut siku-siku adalah kotak di bagian sudutnya. Nah, setelah itu sisi di hadapan siku-siku adalah sisi miring. Berarti kalau gambar segitiganya seperti ini, yang berperan sebagai sisi miring adalah sisi Q. Ya. Nah, alfanya ada di sebelah kanan bawah. Maka yang berperan sebagai sisi depan atau D-nya adalah P. Sedangkan sisi sampingnya adalah R. Maka sin alfanya adalah P per Q. Depan per miring, cos alfanya adalah R per Q. Samping per miring, sedangkan tannya adalah P per Q. P per R. Depan per samping. Konsep berikutnya, konsep ketiga. Sama seperti konsep kedua, kita lihat posisi dari sudut siku-sikunya terlebih dahulu. Karena patokannya ada di sudut siku-siku. Maka yang berperan sebagai sisi miring adalah Y. Lalu setelah itu kita lihat sudut alfanya. Sudut alfanya ada di sebelah kanan atas. Maka yang berperan sebagai sisi depan dari sudut alfa adalah X. Sedangkan sisi sampingnya adalah Z. Maka bisa kita katakan bahwa sin alfa sama dengan X per Y, cos alfa sama dengan Z per Y, sedangkan tan alfa sama dengan X per Z. Biar lebih paham lagi, coba kita masukkan ukuran panjangnya. Misalkan di pemahaman konsep berikutnya. Katakanlah segitiga siku-sikunya di Q dengan panjang PR sama dengan 2, panjang PQ sama dengan 1, panjang QR tidak diketahui. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras yang ada di pelajaran materi SMP, maka panjang dari QR bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dan kita peroleh hasilnya adalah akar 3. Maka sin alfa yang berperan sebagai depan adalah PQ. PQ-nya panjangnya 1. Yang berperan sebagai sisi miring adalah PR. Maka sin alfa demi depan per miring 1/2. Cos alfa sami, sanya adalah QR. QR tadi sudah kita cari hasilnya akar 3 per miring. Maka cos A sama dengan akar 3/2. Sedangkan tan rumusnya adalah D per sa. Depannya adalah 1, sa-nya adalah akar 3. Jadi 1 per akar 3. Karena bentuknya belum rasional, maka kita rasionalkan terlebih dahulu. Kita kalikan dengan akar kawan. Maka hasilnya adalah akar 3/3. Demikian pembahasan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya kita bahas tentang besar sudut atau perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, materi berikutnya tentang sudut-sudut istimewa atau perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pembagian kuadran. Ukuran sudut dalam satu lingkaran penuh ada 360 derajat dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 adalah range-nya antara 0 sampai dengan 90. Kuadran 2 adalah antara 90 sampai dengan 180. Kuadran 3 180 sampai dengan 270, sedangkan kuadran 4 dari 270 sampai dengan 360. Ya, jadi penamaan kuadran pun ada polanya berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sudut-sudut istimewa yang perlu kalian ketahui modalnya hanya ada di kuadran 1, yaitu range antara 0 sampai dengan 90. Nah, di sini Bapak sudah buatkan tabel dari sudut istimewa dari 0 sampai dengan 90 derajat. Di mana besar dari sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, sedangkan tan diperoleh dari sin per cos 0 per 1 sama dengan 0. Karena rumus lain dari tangan adalah sin dibagi cos. Sedangkan untuk sudut 30 derajat nilai sinnya adalah setengah, cosnya setengah akar 3, tangannya adalah akar 3/3. Tangan dari 30 adalah sin 30 per cos 30. Harusnya jawabannya 1 per akar 3 kita rasionalkan menjadi akar 3/3. Sin 45 nilainya setengah akar 2, cos 45 nilainya setengah akar 2, dan tan 45 nilainya 1. Sedangkan sin 60 nilainya setengah akar 3, cos 60 nilainya setengah, dan tan 60 nilainya akar 3.
Lalu untuk sin 90 nilainya 1, cos 90 nilainya 0, dan tan 90 nilainya tidak didefinisikan. Nah, sudut-sudut istimewa ini adalah yang bisa dijadikan modal untuk kalian untuk mengetahui besaran sudut istimewa lainnya. Nah, dalam menghafalkan pola dari sudut istimewa, sebenarnya polanya sama. Misalkan untuk sin yang kuadran 1 dari 0 sampai dengan 90, dia nilainya dari 0 sampai dengan 1, 0 setengah, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, nanti ketika untuk besar sudut berikutnya, nah ini Bapak berikan contoh grafik sin seperti ini. Mohon maaf gambarnya agak sedikit kurang simetris ya. Jadi untuk kuadran 2 itu nanti nilai sudutnya kan 90 sampai dengan 180. Nah, kalau kita lihat dia itu adalah pencerminan dari 0 sampai dengan 90, sehingga nanti untuk kuadran kedua nilainya mundur mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi nanti nilai dari sin 120 adalah setengah akar 3, sin 135 adalah setengah akar 2, sin 150 adalah setengah, sedangkan sin 180 adalah 0, seperti itu. Dan nanti untuk sin berikutnya dari 180 sampai dengan 270 kembali lagi ke dari 0 sampai dengan 1, tapi karena dia ada di bawah sumbu X, maka dia nilainya negatif. Berarti nanti sin 210 itu nilainya min setengah, sin 225 min setengah akar 2, sin 240 min setengah akar 3, dan sin 270 min 1. Begitupun nanti dari 270 ke 360 dia siklusnya kembali lagi dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, tapi karena di bawah sumbu X maka nilainya negatif. Maka nanti sin 300 itu nilainya min setengah akar 3, sin 315 min setengah akar 2, sin 330 min setengah, dan sin 360 adalah 0. Jadi begitulah cara menghafalkan pola dari sin, pola untuk sudut istimewa. Nah, untuk grafik cos juga bisa digunakan untuk menghafal pola dari muatan cos dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Peraturannya sama, cuman karena dia bentuknya berbeda, maka nanti untuk cos alfa itu kan dimulai dari 1 sampai dengan 0 di kuadran 1. Kalau kita lihat di tabel juga sama, dari 1 sampai dengan 0. Nah, maka nanti di kuadran berikutnya kebalikannya dari 0 sampai dengan 1, tapi karena dia ada di bawah sumbu X, maka nanti dari 0 sampai dengan min 1. Begitupun kuadran 3 dari min 1 ke 0 lagi, kuadran 4 dari 0 ke 1. Nah, seperti itu cara menghafalkan untuk besar sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Demikianlah pemaparan materi untuk hari ini. Coba kalian pelajari, diulang-ulang kembali. Nanti setelah ini kita akan adakan kuis. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan kalian putar kembali video ini. Kalau masih belum mengerti juga boleh langsung tanya ke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya.